Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Arika Febrianisa Kusuma Sugianti dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di video ini saya akan membahas buku yang berjudul Negara Paripurna yang ditulis oleh Yudi Latif. Sebelumnya, saya ingin beritahukan kepada teman-teman bahwa di video ini saya hanya akan membahas isi dari bab 4 dan bab 5 saja. Apa saja isinya? Mari kita bahas. Berikut beberapa poin yang terdapat dalam bab 4 dan beberapa poin di bab 5. Yang pertama ada perspektif historis. Sebelum menjadi kepulauan, bumi dulu adalah sebuah gunung es yang sangat luas. Dan pada akhir zaman Glacial Boom, lapisan-lapisan di kutub meleleh membuat permukaan laut naik, sehingga daratan pegunungan menjadi tampak dan membentuklah kepulauan Indonesia dan Filipina. Yang kedua adalah Nusantara, habitat manusia purba. Habitat dari salah satu jenis manusia tertua di bumi, yaitu Homo erectus atau Pithecanthropus erectus yang hidup sekitar 500.000 tahun yang lalu dalam kelompok-kelompok kecil dari berbulu dan beramu. Sementara menurut para ahli antropologi sepakat bahwa jenis manusia sekarang adalah Homo sapiens yang mulai hidup sekitar 160.000 tahun yang lalu. Selanjutnya ada kehidupan zaman prasejarah Nusantara. Sejak zaman batu, masyarakat telah mengembangkan berbagai corak kebudayaan yang lebih banyak dari kawasan Asia manapun. Mereka pun juga mengembangkan pertanian dan peternakan. Dan sistem penyembahan kepercayaan dari masyarakat prasejarah Nusantara ini berkembang seiring dengan perubahan cara hidup manusia. Selanjutnya, kehidupan zaman sejarah Nusantara. Gerak menuju zaman sejarah Nusantara telah dimulai sejak sekitar abad pertama Masehi. Zaman ini ditandai dengan kehadiran prasasti huruf dan bersama dengan kehadiran kerajaan-kerajaan asli Nusantara. Selanjutnya ada cetakan dasar Nusantara persamaan dalam perbedaan. Secara genetik, manusia memiliki ras yang berbeda. Meski demikian, perbedaan lingkungan alam, persilangan baru, dan arus masuk para pendatang baru menimbulkan kerumitan corak rasial yang melahirkan ratusan kelompok suku bangsa di tanah air. Selain kesatuan rumpun kebahasaan, pertautan antar suku bangsa dimungkinkan oleh jaringan perdagangan antar pulau yang menjadikan lautan sebagai faktor penghubung, bukan pemisah. Selanjutnya ada permiskinan dan tuntutan persatuan. Sejak abad ke-17, Inggris tumbuh sebagai bangsa yang memelopori revolusi industri. Dalam usaha Inggris dengan basis Grondstoffen-nya, masyarakat Indonesia menentang Handels imperialisme Inggris. Alhasil, gerakan menuju kemerdekaan Indonesia memerlukan dan menghadirkan hikmah persatuan. Selanjutnya ada tumbuhnya kesadaran nasionalisme purba. Meskipun rakyat terjajah mengalami kemiskinan yang memberi prakondisi ke arah persatuan, bangkitnya kesadaran kebangsaan Indonesia tidaklah muncul seketika. Watak perlawanan rakyat Nusantara terhadap penjajahan pun berkembang seiring dengan perkembangan watak administrasi kolonial dan komunikasi. Adapun beberapa contoh dari pemberontakan kaum pribumi dengan menggunakan simbolisme keagamaan sepanjang abad ke-19 ialah Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan perang-perang lainnya. Tumbuhnya kesadaran nasionalisme tua. Pada penghujung abad ke-19 telah muncul embrio inteligensia, produk sekolah bergaya barat dan embrio atau ulama intelek yang sudah bersentuhan dengan gagasan modernisme Islam. Kelahiran Serikat Dagang Islamiyah merupakan titik yang menentukan dalam perkembangan ide kebangsaan Islam sebagai bentuk proto-nasionalisme. Negosiasi antar golongan dalam pembentukan nasionalisme modern Indonesia. Memasuki cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Munculnya Komite Persatuan Indonesia memberi inspirasi bagi para aktivis dari berbagai perhimpunan pemuda pelajar untuk mengadakan kerapatan Pemuda Indonesia pertama pada tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei 1926 di Jakarta. Dan munculnya Perserikatan Nasional Indonesia dan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia merangsang para aktivis organisasi pemuda pelajar untuk mengadakan kerapatan pemuda Indonesia kedua.
Gerakan-gerakan kebangkitan tersebut yang semua terkungkung dalam komunitas-komunitas berbasis etno-religius dan kelas sosial yang bersifat lokal dan fragmentaris, mulai mempertautkan diri ke dalam komunitas politik impian yang bersifat lintas kultural bernama Indonesia. Persatuan dalam perumusan Pancasila dan Konstitusi. Ki Bagus Hadikusumo menekankan pentingnya permusyawaratan dalam mengambil keputusan sebagai cara merawat persatuan. Pada masa persidangan BPUPK kedua tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945, pertama kali muncul perdebatan tentang bentuk negara. Meski begitu, semuanya menyetujui prinsip bahwa kepala negara tidak boleh turun-temurun, dengan alasan bahwa Indonesia pasca kolonial bukan melanjutkan secara langsung dari suatu tradisi monarki terdahulu. Selanjutnya ada batas wilayah persatuan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari sekitar 17.500 pulau dengan lautan. Diperkirakan 3/4 wilayah Indonesia berupa lautan dan 1/4-nya daratan dengan panjang pantai 81.000 km. Sementara panjang Khatulistiwa 40.070 km. Panjang pantai Indonesia 2 kali lipat panjang Khatulistiwa. Selanjutnya ada poin kewarganegaraan Indonesia. Pada prinsipnya, ada semangat kuat untuk mengakui bahwa segala penduduk Indonesia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, bahwa sebagai pokok dasar kewarganegaraan Indonesia ialah prinsip keturunan dan prinsip teritorial. Mengakui hak kewarganegaraan bagi siapa saja yang lahir di Indonesia tanpa perlu surat bukti kewarganegaraan. Tinggal masalahnya bagaimana mendekatkan pengakuan legal ini dengan pengakuan aktual dalam realitas kehidupan sehari-hari. Persatuan dalam keragaman kebudayaan. Sejak tahun 1930-an telah muncul suatu polemik kebudayaan mengenai basis kebudayaan dari Indonesia merdeka. Kebudayaan nasional Indonesia merefleksikan persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Suatu usaha untuk mempertahankan tradisi luhur seraya mengupayakan inovasi dengan mengadopsi unsur-unsur baru. Pengertian kebudayaan nasional seperti itu secara pas dilukiskan dalam slogan Negara Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada perspektif teoritis komparatif. Hakikat Indonesia adalah suatu cita-cita politik untuk mempersatukan unsur-unsur tradisi dan inovasi serta keragaman etnis, agama, budaya, dan kelas sosial ke dalam suatu botol baru bernama negara bangsa. Demikian pula halnya konsepsi tentang kebudayaan nasional dan bahasa nasional Indonesia, seperti tertuang dalam pasal 32 dan pasal 36 UUD 1945. Bahwa usaha mengembangkan kebudayaan nasional dan bahasa Indonesia tetap menghendaki dipeliharanya keragaman budaya di daerah yang lama dan asli dan bahasa daerah. Membumikan persatuan dalam kerangka Pancasila. Prinsip ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Dengan demikian, kebangsaan Indonesia adalah ekspresi rasa syukur atas Desain Sunnatullah yang menciptakan perbedaan dengan menjunjung tinggi kesetaraan kemuliaan manusia dengan mengembangkan sikap positif terhadap kemajemukan bangsa melalui perwujudan demokrasi, permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial. Baiklah, di sini ada kesimpulan dari bab 4. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan kejayaan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Secara konsepsional, Indonesia telah memiliki prinsip dan visi bangsa yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Dalam kesadaran nasionalisme dan patriotisme progresif, Indonesia bukan hanya suatu bangsa, melainkan juga suatu pengertian. Bab 5 dengan poin perspektif historis. Menurut Hatta, setidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, terutama di lingkungan para pemimpin pergerakan. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa.
Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar kemanusiaan yang membelanya dan menjadi tujuannya. Stimulus demokrasi desa. Hatta menambahkan anasir dari tradisi demokrasi desa yang asli di Nusantara, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, protes bersama, dan hak menyingkirkan dari hak mengadakan daerah kekuasaan raja, dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa datang. Stimulus Islam dalam demokrasi. Nilai-nilai demokrasi Islam itu bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Pembumian nilai-nilai demokrasi Islam di Nusantara itu hanya merefleksikan pengaruh Islam secara sepihak, melainkan juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat Nusantara sendiri yang menyediakan lahan yang subur bagi persemaian bibit-bibit demokrasi. Selanjutnya ada stimulus barat atas demokrasi. Setelah mendapatkan stimulus baru antara lain dari peradaban Islam, gelombang demokratisasi terjadi menyusul revolusi industri yang pertama-tama berlangsung di Inggris sejak sekitar abad ke-17. Dengan demikian, pertumbuhan nasionalisme dan demokrasi di dunia barat bersahutan dengan perkembangan industrialisasi dan ekspansi kapitalisme. Selanjutnya ada negosiasi antar sumber nilai menuju demokrasi sosialistik. Sumber inspirasi dari anasir demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosio-demokrasi barat memberikan landasan persatuan dari keragaman, bahwa dengan segala keragaman ideologi politik yang dikembangkan, yang bercorak keagamaan maupun sekuler, bisa dipahami sejauh dikaitkan dengan pengalaman demokrasi di dunia barat, mengapa demokrasi sosial yang menjadi rujukan bukan demokrasi liberal. Pandangan Djokro Minoto. Djokro juga mengutip ayat lain yang berbunyi, "Kita ini telah jadikan seorang orang laki-laki dan seorang orang perempuan, dan bahwa Tuhan telah memisah-misahkan kita menjadi golongan-golongan dan suku-suku, agar supaya kita mengetahui satu sama lain." Dengan ayat ini, dia ingin menunjukkan bahwa perbedaan suku, golongan, dan jenis kelamin tidak boleh menghalangi semangat persaudaraan di antara sesama umat manusia. Selanjutnya ada pandangan Tan Malaka. Dalam pandangannya, bentuk negara yang dicita-citakan bangsa Indonesia bukanlah sebuah negara monarki. Baginya, bentuk negara republik adalah cita-cita yang harus diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena dengan bentuk ini, rakyat akan memiliki kedaulatan atas negara. Untuk menjamin kedaulatan rakyat di dalam republik, menurutnya perlu dijaga keseimbangan kekuasaan dengan membaginya menjadi 3. Selanjutnya ada pandangan Soekarno. Soekarno ingin menyatakan bahwa demokrasi politik saja tidak cukup, bahwa demokrasi politik saja belum menyelamatkan rakyat. Bahkan di negeri-negeri sebagai Inggris, Netherlands, Perancis, Amerika, dan lain-lain, di mana demokrasi telah dijalankan, kapitalisme merajalela dan kaum marahnya papa sengsara. Kaum nasionalis Indonesia tidak boleh mengeramatkan demokrasi yang demikian itu. Selanjutnya ada pandangan Muhammad Hatta. Hatta menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia tidak mengenal paham individualisme sebagaimana yang ada di Barat. Oleh karena itu, model demokrasi yang dikembangkan hendaknya bukan demokrasi yang sekadar menjiplak budaya masyarakat Barat secara mentah-mentah, melainkan demokrasi yang cocok dengan karakter keindonesiaan sendiri, yakni demokrasi kekeluargaan berlandaskan permusyawaratan. Berikutnya ada pandangan Sultan Syahrir. Dalam pandangan Syahrir, pemerintah harus menempatkan diri sebagai pihak yang berkewajiban untuk menerjemahkan kesejahteraan rakyat dan memandang dirinya berperan sebagai pelayan
rakyat bukan tuan. Dia menolak segala bentuk pemerintahan yang memberikan kekuasaan berlebihan pada kelompok tertentu. Demokrasi dan perumusan Pancasila dalam konstitusi. Pada masa persidangan kedua BPUPK, tanggal 10 Juli sampai tanggal 17 Juli, hal-hal yang menyangkut kedaulatan rakyat itu diperbincangkan dalam kaitannya dengan rancangan konstitusi. Setelah sekian banyak perdebatan, akhirnya dengan mengikuti saran Yamin dan Hatta, eksistensi Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945. Selanjutnya ada poin perspektif teoritis komparatif di bab 5 ini. Menurut Charles Tilly tahun 2007, dalam memerhatikan demokrasi, para pakar setidaknya membagi pengertian demokrasi ke dalam 4 kategori pendekatan, yaitu konstitusional, substantif, prosedural, dan berorientasi proses. Dengan mengemukakan aneka perspektif teoritis tadi, tampak jelas bahwa gagasan demokrasi permusyawaratan berlandaskan Pancasila itu bukanlah suatu gagasan demokrasi yang absurd, melainkan ada kesejajaran dengan teori dan praktik demokrasi yang berkembang di dunia. Poin selanjutnya ada membumikan demokrasi permusyawaratan dalam kerangka Pancasila. Demokrasi dalam alam Pancasila dilandasi oleh nilai-nilai teosentris yang mengangkat kehidupan politik dari tingkat sekuler ke tingkat moral spiritual dan nilai-nilai antroposentris yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai perbedaan berlandaskan semangat kesetaraan dan persaudaraan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan di bab 5. Demokrasi direalisasikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, serta nilai-nilai persatuan dan keadilan. Demokrasi yang berdasarkan nilai persatuan dan keadilan dituntut untuk dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimuliakannya aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan, rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya. Sekian isi dari buku yang berjudul Negara Paripurna yang ditulis oleh Yudi Latif di bagian bab 4 dan bab 5 di video ini. Di dalam buku ini terdapat pengetahuan dan wawasan yang luas tentang persatuan dalam kebinekaan dan demokrasi permusyawaratan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Audio Jungle.